Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rahmawati Lunggio dengan NIM 9414-23080. Kelas B, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian. Yang pertama itu menyediakan akses pendanaan. Sektor keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat, terutama bagi usaha kecil dan menengah atau UKM, serta individu yang memerlukan pendanaan untuk mengembangkan usaha. Berikut cara sektor keuangan menyediakan pendanaan. Ada perbankan, itu kredit dan pinjaman. Bank memberikan pinjaman kepada individu atau KPR, kredit kendaraan, kredit konsumsi, dan bisnis atau modal kerja, investasi, ekspansi. Yang berikutnya itu ada vintage dan teknologi keuangan, e-wallet dan pay later, platform pembayaran digital yang juga dapat menyediakan akses kredit mikro atau fasilitas pinjaman instan. Contoh OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Inilah data dari akses pendanaan, yaitu membandingkan akses pendanaan antara sektor perbankan dan vintage pada Agustus 2024. Berdasarkan beberapa kategori, yang pertama itu total penyaluran, ada perbankan itu 7.508 triliun. Selanjutnya vintage 9.950,8 triliun. Terus ada perbankan masih mendominasi dalam hal total penyaluran dana dibandingkan vintage. Itu yang kedua, pertumbuhan year over year. Perbankan 11,40%, vintage 35,62%. Meskipun total penyaluran vintage lebih kecil, pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan. Yang ketiga itu jumlah penerima. Perbankan tidak ada data yang terlihat pada grafik. Selanjutnya vintage 135,29 juta. Vintage melayani jumlah penerima yang sangat besar, menunjukkan aksesibilitas yang lebih luas. Yang keempat itu rasio kredit bermasalah. Perbankan 2,26%, vintage 2,38%. Kualitas kredit vintage dan perbankan hampir sama dengan vintage, sedikit lebih tinggi dalam rasio kredit bermasalah. Yang kelima itu laba industri. Perbankan tidak ada data yang terlihat pada grafik. Vintage 658,8 miliar. Vintage menghasilkan laba yang signifikan meskipun skala bisnisnya lebih kecil dibandingkan perbankan. Jadi perbankan masih mendominasi dalam total penyaluran dana, tetapi vintage berkembang lebih cepat. Selanjutnya itu memfasilitasi investasi dan tabungan. Sektor keuangan memainkan peran penting dalam ekonomi modern dengan memfasilitasi investasi dan tabungan. Lembaga dan pasar keuangan mengarahkan tabungan ke dalam investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berikut cara sektor keuangan dalam memfasilitasi investasi dan tabungan. Yang pertama itu meningkatkan tabungan masyarakat, 2 menyalurkan dana untuk investasi, 3 meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi, 4 meningkatkan akses ke sumber daya keuangan. Inilah data dari sektor keuangan Indonesia dalam memfasilitasi investasi dan tabungan pada tahun 2023, di mana dana pihak ketiga atau DPK ditandai dengan warna biru mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Yang kedua itu kapitalisasi pasar BEI ditandai dengan warna hijau, adalah sektor dengan nilai tertinggi sekitar 10.000 triliun rupiah. Yang ketiga itu aset industri asuransi, ditandai dengan warna merah, memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan DPK dan kapitalisasi pasar, sekitar 1.500 triliun rupiah. Yang keempat, transaksi vintage lending, ditandai dengan warna ungu, memiliki nilai terkecil di bawah 500 triliun rupiah. Jadi, data ini menggambarkan bagaimana berbagai sektor keuangan berperan dalam investasi dan tabungan di Indonesia. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi ekonomi. Sektor keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Efisiensi ekonomi mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Berikut cara sektor keuangan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang pertama itu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang kedua memfasilitasi investasi dan inovasi. Yang ketiga mengurangi risiko dan ketidakpastian. Yang keempat itu mempermudah transaksi ekonomi. Yang kelima itu mendorong stabilitas ekonomi.
Inilah data dari sektor keuangan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yaitu perkembangan aset perbankan dan perkembangan kredit perbankan di Indonesia hingga November 2023, di mana satu perkembangan aset perbankan, grafik batang hijau menunjukkan total aset perbankan dari tahun ke tahun hingga November 2023. Tren aset perbankan tampaknya mengalami pertumbuhan yang stabil dari waktu ke waktu. Grafik garis merah menunjukkan presentasi pertumbuhan aset perbankan. Terlihat bahwa meskipun total aset terus meningkat, tingkat pertumbuhan aset mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Yang kedua itu perkembangan kredit perbankan. Itu grafik batang hijau tua menunjukkan total kredit yang diberikan oleh perbankan hingga November 2023. Kredit perbankan mengalami pertumbuhan dengan beberapa fluktuasi dari tahun ke tahun. Grafik garis merah menunjukkan presentasi terhadap kredit yang mengalami fluktuasi cukup tajam. Ada penurunan tajam dalam presentasi pertumbuhan kredit di beberapa periode, namun kemudian mengalami pemulihan. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sektor ini berfungsi sebagai penggerak utama melalui berbagai mekanisme, intermediasi, investasi, dan inovasi. Sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, regulasi dan inovasi di sektor ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitasnya. Inilah data dari sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2023, di mana perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai 75,0 juta atau 4,919,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 9,83%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2023 terhadap triwulan 4 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,11%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45%. Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13%. Selama tahun 2023, perekonomian Indonesia dilihat secara spesial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan sebesar 6,94%, 6,37% dan 5,43%. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05% terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96%. Selanjutnya itu menyediakan mekanisme manajemen risiko. Sektor keuangan memainkan peran vital dalam menyediakan mekanisme manajemen risiko yang tidak hanya mendukung stabilitas sistem keuangan, tetapi juga meningkatkan kinerja lembaga keuangan. Melalui penerapan strategis yang tepat, pengawasan regulator yang ketat, serta inovasi teknologi, sektor ini dapat lebih baik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah. Inilah data sektor keuangan dalam menyediakan mekanisme manajemen risiko, yaitu tren asuransi umum tahun 2020, di mana satu jumlah investasi asuransi umum warna biru relatif stabil sepanjang tahun, berkisar antara 78 hingga 80 triliun rupiah. Selanjutnya tidak mengalami lonjakan atau penurunan yang signifikan. Yang kedua itu jumlah aset asuransi umum warna kuning juga relatif stabil berkisar antara 163 hingga 166 triliun. Menunjukkan bahwa aset industri asuransi umum tidak mengalami perubahan drastis. Yang ketiga itu pendapatan komprehensif asuransi umum garis merah mengalami kenaikan signifikan dari Januari 0,1 triliun hingga Oktober 4,5 triliun. Tren pertumbuhan terlihat jelas, terutama setelah Juni, di mana pendapatan meningkat dengan lebih cepat.
Selanjutnya, menjaga stabilitas keuangan. Sektor keuangan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara melalui kebijakan fiskal yang bijak, pemantauan yang ketat, diversifikasi ekonomi, dan kerjasama internasional. Sektor ini dapat membantu mencegah krisis ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Inilah data sektor keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan, yaitu data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang membahas stabilitas sektor jasa keuangan dan percepatan pertumbuhan kredit, di mana satu kebijakan dorong permintaan masyarakat untuk peningkatan pertumbuhan kredit atau pembiayaan. Data restrukturisasi kredit hingga Maret 2021, perbankan itu 825,8 triliun dengan 6,06 juta debitur. Perusahaan pembiayaan 193,3 triliun dengan 5,06 juta kontrak restrukturisasi. Kredit UMKM yang direstrukturisasi mencapai 328,1 triliun dengan 3,17 juta debitur. Yang dua, asesmen sektor jasa keuangan perbankan. Tren suku bunga kredit perbankan menurun sejak 2020 untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit berdasarkan sektor konsumsi itu 5,87%, pertanian 3,75%, transportasi 8,02%. Resiko kredit dan likuiditas. Rasio kredit bermasalah atau NPL net 3,21%. Rasio pembiayaan bermasalah atau NPF perusahaan pembiayaan 3,9%. Rasio likuiditas jangka pendek itu 160,41%. Rasio likuiditas terhadap dana pihak ketiga 34,67%. Pasar modal penghimpunan dana di pasar modal menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai aktiva atau NAB reksadana meningkat, industri keuangan non-bank. Piutang pembiayaan dan kredit vintage mengalami peningkatan. Permodalan sektor jasa keuangan menunjukkan tren positif. CAR atau Capital Adequacy Ratio perbankan itu 24,61%. CAR perusahaan pembiayaan 2,11%. RBC Risk Based Capital perusahaan asuransi jiwa 362%. RBC perusahaan asuransi umum 537%, lebih tinggi dari batas minimum 120%. Akhir itu mendukung inklusi keuangan. Peran sektor keuangan dalam mendukung inklusi keuangan sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, sektor keuangan memainkan peran sentral dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Inilah data sektor keuangan dalam mendukung inklusi keuangan, yaitu data literasi keuangan menurut karakteristik 2023, di mana satu klasifikasi desa, penduduk perkotaan memiliki literasi keuangan lebih tinggi 69,71% dibandingkan pedesaan 59,25%. Literasi keuangan syariah masih rendah di kedua wilayah, lebih tinggi di kota 45,27% dibandingkan desa 30,20%. Yang kedua itu gender. Laki-laki 64,14% memiliki tingkat literasi lebih tinggi dibandingkan perempuan 66,33%. Literasi syariah pada laki-laki 37,78% dan perempuan 40,75%, cukup rendah. Yang ketiga, kelompok umur. Kelompok 26 sampai 50 tahun memiliki literasi tertinggi sekitar 74 sampai 78%, sedangkan kelompok 15 sampai 17 tahun paling rendah 51,70%. Literasi syariah paling tinggi pada usia 26 sampai 30 tahun. 39,72% dan terendah pada usia 15 sampai 17 tahun 25,54%. Yang keempat itu pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi literasi keuangan. Lulusan perguruan tinggi memiliki indeks literasi tertinggi 86,19%. Literasi syariah juga meningkat dengan tingkat pendidikan, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan konvensional. Yang kelima, pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Pegawai atau profesional memiliki literasi tertinggi 83,22%, diikuti oleh pengusaha 78,32%. Ibu rumah tangga dan pekerja tidak atau belum bekerja memiliki literasi lebih rendah 64,44% dan 42,18%. Literasi syariah tertinggi
ada pada pegawai atau profesional 61,47% dan terendah pada tidak atau belum bekerja 25,29%. Yang keenam itu indeks nasional. Secara keseluruhan literasi keuangan nasional berada di 65,43%. Literasi keuangan konvensional 65,8%, sedangkan syariah lebih rendah di 39,11%. Kesimpulan, literasi keuangan lebih tinggi di perkotaan pada laki-laki usia 26 sampai 50 tahun, individu dengan pendidikan lebih tinggi dan pekerja profesional atau pengusaha. Literasi keuangan berbasis syariah masih jauh lebih rendah dibandingkan konvensional, meskipun cenderung meningkat seiring dengan tingkat pendidikan.